Selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian ibadah Voksi Online. Kiranya ibadah Voksi Online ini tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengangkat sebuah pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita mengucapkan salam dalam cinta untuk teman-teman di sekitar kita. Bagi yang menonton di rumah ataupun yang di kosan bersama teman-teman, bisa kalian mengucapkan salam dalam cinta. Dan salam dalam cinta untuk kalian semua yang sedang menonton video Voksi Online ini. Pasti kalian semua sangatlah rindu untuk bersekutu dan berkumpul bersama dalam ibadah Voksi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Heri Sudarma, mari kita menaikkan sebuah pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
berkata kau bersertaku. Apa kabar teman-teman Foxy? Kita ketemu lagi dengan tema Think Kreatif Through COVID-19. Koreksi tema dulu. Yang benar bukan Think Kreatif Through COVID-19, tetapi Think Creatively Through COVID-19. Berpikir secara kreatif melalui COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kreatif berarti memiliki atau mengandung daya cipta. Jadi, berpikir secara kreatif berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang baru dan orisinil, entah berupa gagasan atau produk. Tema kita berpikir secara kreatif melalui COVID-19 tidak bermaksud menyatakan bahwa COVID-19 adalah alasan utama kita harus berpikir secara kreatif. Tema kita bukan berpikir secara kreatif karena COVID-19, tapi melalui through COVID-19. COVID-19 atau persoalan lainnya bukanlah alasan utama kita harus berpikir secara kreatif. Ada atau tidak ada persoalan, kita manusia semestinya senantiasa harus berpikir secara kreatif. Mengapa? Nanti saya akan jelaskan. Tema kita ini justru ingin mengajak kita untuk memanfaatkan through COVID-19
dengan segala dampak negatifnya sebagai kesempatan bagi kita untuk mengasah kemampuan kita berpikir secara kreatif. Mengapa kita manusia harus senantiasa berpikir secara kreatif? Jawabannya kembali kepada Alkitab, dasar kehidupan kita. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kepada kita diberikan kuasa atas segala ciptaan lainnya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Artinya, kita manusia mencerminkan dan mewakili Allah di tengah segala ciptaannya. Pertanyaannya adalah, Allah yang seperti apa? Jelas jawabannya, Allah yang maha kreatif. Kisah penciptaan mengawali Alkitab dengan mengetengahkan Allah sebagai sosok yang maha kreatif. Dia mengubah bumi yang tadinya belum berbentuk atau berantakan, tidak tertata, dan kosong. Istilah Ibraninya tohu wafohu, menjadi berbentuk atau tertata dan berisi. Ada langit, daratan, dan lautan. Langit diisi dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Daratan dan lautan diisi dengan flora dan fauna. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 10, ayat 12, 18, 21, dan 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudaraku, selain baik, kata Ibrani tov juga berarti indah dan bermanfaat. Jadi, kalau Alkitab berkata semuanya itu baik, itu berarti semua ciptaan Allah itu bukan cuma terangkai indah, tapi satu sama lain berguna. Setiap ciptaan berguna bagi ciptaan lainnya. Itulah arti kreatif. Menjadikan segalanya tertata, berisi, dan berguna. Tidak berhenti sampai di sana. Allah juga menciptakan manusia sebagai citra dan wakilnya di tengah segala ciptaannya. Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu setelah manusia diciptakannya, ya, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Artinya, dengan kehadiran manusia citra dan wakil Allah di tengah segala ciptaannya, semuanya terangkai sangat indah dan satu sama lain sangat berguna. Oleh kepemimpinan manusia atas mereka, setiap ciptaan menjadi sangat berguna bagi ciptaan lainnya. Itulah arti kreatif. Menjadikan segala yang berguna semakin berguna. Arti ini ditegaskan oleh tugas yang Allah berikan kepada manusia pertama yang ditempatkannya di Taman Eden, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Alam raya ini dipercayakan Allah ke tangan manusia, saudara dan saya, untuk dipelihara dan dikembangkan, sehingga semua yang berguna tetap berguna, bahkan semakin berguna. Karena itu, lawan dari kreatif bukanlah tidak mampu berpikir, melainkan destruktif. Lawan dari berpikir secara kreatif adalah berpikir secara destruktif. Destruktif itu artinya bersifat merusak atau menghancurkan. Berpikir secara kreatif berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan bagaimana menjadikan apa yang tidak berguna
menjadi berguna, dan apa yang berguna menjadi semakin berguna bagi kesejahteraan semua makhluk. Sedangkan berpikir secara destruktif berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan bagaimana memanfaatkan segala yang ada untuk kesejahteraan diri atau kelompok sendiri. Akibatnya, apa yang berguna menjadi bukan cuma tidak berguna, tapi bahkan ancaman bagi ciptaan lainnya. Wabah COVID-19 salah satunya terjadi karena faktor ulah manusia yang destruktif. Transmisi penyakit yang bersumber dari hewan atau zoonosis itu kepada manusia, termasuk COVID-19, terjadi karena keserakahan manusia mengeksploitasi hutan dan menghancurkan habitat berbagai satwa liar yang koheren dengan virus. Selama satwa liar hidup di habitatnya, interaksi dengan manusia rendah, sehingga virus, bakteri, dan mikroba berkutat di situ. Saat manusia mengeksploitasi hutan dan interaksi manusia dengan satwa liar meningkat, potensi transmisi kian besar. Beberapa penyakit seperti SARS dan MERS tak langsung menular dari kelelawar kepada manusia, tapi melalui perantara satwa liar. Seperti SARS melalui musang, MERS melalui unta. Dalam kasus COVID-19 diyakini bahwa terenggiling membawa virus dari kelelawar. Untuk berpikir kreatif, bagaimana supaya apa yang tidak berguna itu menjadi berguna, dan apa yang berguna semakin berguna, ada prosesnya. Tidak bisa serta-merta atau seketika terjadi. Mungkin itu sebabnya Henry Ford, salah satu pemimpin industri otomotif di abad ke-20, pernah berkata, "Thinking is the hardest work there is, which is the probable reason why so few engage in it." Berpikir, maksudnya berpikir kreatif, adalah pekerjaan terberat yang pernah ada, yang merupakan alasan yang mungkin mengapa begitu sedikit orang yang terlibat di dalamnya. Apa yang membuat seseorang tidak berpikir kreatif bukan terutama tidak mampu berpikir, melainkan tidak mau berpikir, alias malas berpikir. Manusia dan monyet itu sama-sama suka pisang. Pada umumnya ya, ada orang yang tidak suka pisang, tapi pada umumnya manusia suka pisang. Kalau monyet jelas suka pisang. Apa yang membedakan adalah monyet makan pisang begitu saja, dan selalu demikian. Tapi manusia bisa mengolah pisang menjadi pisang goreng, kolak pisang, dan seterusnya. Mengapa? Karena monyet tidak mampu berpikir seperti manusia. Jadi, teman-teman Foxy, jika kita tidak mau atau malas berpikir, kita ini kalah sama monyet. Berpikir kreatif diteladankan oleh 4 orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus. Kiprah mereka dikisahkan dalam Markus 2 ayat 1 dan seterusnya. Mereka ingin membawa si lumpuh kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Mereka menggotongnya dengan tandu. Namun sayang sekali, jalan mereka tertutup oleh orang banyak yang mengerumuni Yesus di rumah itu. Apakah mereka menyerah dengan keadaan tersebut? Tidak. Mereka membuka jalan baru, bukan dari depan, samping,
atau belakang, tapi dari atas. Mereka membuka atap rumah itu. Bukan semua atapnya, tapi perhatikan ayat 4. Markus 2 ayat 4. Atap yang di atas Yesus. Persis di atas Yesus. Dengan kata lain, ada perhitungan dan pertimbangan di sana. Mereka menggunakan akal budi mereka. Atap dijadikan jalan masuk. Think out of the box. Tandu dijadikan lift. Entah apa yang mereka jadikan tali untuk menurunkan tandu yang membawa si lumpuh ke hadapan Yesus. Mungkin pakaian mereka, mungkin ikat pinggang mereka, atau apapun yang mereka dapati saat itu, yang tadinya tampak tidak berguna atau kurang berguna, menjadi sangat berguna. Tandu itu diturunkan dengan tali itu ke hadapan Yesus. Yang lebih menarik, ketika Yesus melihat perbuatan mereka, dikatakan di ayat 5, Yesus melihat iman mereka. Ternyata berpikir secara kreatif tidak harus berlawanan dengan iman. Sebaliknya bisa merupakan praktik beriman. Beriman berarti mengerjakan kebaikan sekreatif mungkin. Mengapa? Karena percaya bahwa Allah niscaya akan menolong dan menyempurnakan perbuatan luhur tersebut. Bukankah Allah Sang Pencipta yang paling ingin agar setiap ciptaannya berguna dan semakin berguna? Lalu bagaimana kita melatih diri untuk berpikir secara kreatif? Menurut Graham Wallace, pendidik dan ilmuwan terkemuka pada awal abad ke-20, ada 4 tahap dalam proses berpikir secara kreatif. Penjelasan yang sesungguhnya panjang lebar. Saya coba sederhanakan. Pertama adalah tahap persiapan atau mengumpulkan informasi, baik dengan membaca, melihat, ataupun mengalami. Apa yang kita baca, kita lihat, dan kita alami itu kita cermati, kita cerna, dan sedapat-dapatnya kita pahami. Mungkin tidak dapat langsung kita mengerti, tapi kita simpan itu di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, tahap inkubasi atau mengendapkan dan merenungkan semua informasi yang telah kita terima lewat apa yang kita baca, kita lihat, dan kita alami tadi. Sehingga nilai-nilainya terkristal dan semakin terkristal dalam diri kita. Yang ketiga, tahap iluminasi atau munculnya pengertian dan gagasan baru. Ada yang menyebutnya sebagai momentum aha, momentum klik. Ini yang harus aku lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, tahap verifikasi atau menguji gagasan baru itu dengan cara bereksperimen. Berani mencoba dan menerapkannya, lalu mengevaluasi hasilnya, membandingkan dengan karya orang lain, lalu mengkajinya kembali untuk mematangkannya. Jadi kalau kita mau melatih diri untuk berpikir kreatif, kita harus memahami 4 tahap dalam proses berpikir secara kreatif ini. Tekunlah membaca bacaan-bacaan yang baik. Tentunya yang utama adalah Alkitab itu sendiri, karena Alkitab akan memberikan kepada kita banyak sekali informasi yang sangat berharga dan nilai-nilai kehidupan yang sangat penting. Apalagi itu adalah firman Allah yang menjamin barang siapa taat kepada apa yang
Allah kehendaki, Allah perintahkan, Allah amanatkan akan beroleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Baca buku-buku lain yang baik, jangan sembarang buku. Lihat peristiwa-peristiwa yang ada, jangan cuma melihat, coba pahami, coba tangkap nilai dan pesan-pesannya. Apa yang kita alami, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, coba kita tarik pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dari sana. Lalu endapkan itu, renungkan itu, biarkan nilai-nilainya terkristal dalam diri kita, sampai nanti tiba saatnya tercipta momentum, klik, ini yang harus saya lakukan. Lalu dengan iman, percaya bahwa Tuhan niscaya akan memimpin dan menolong, bereksperimenlah, berani mencoba dan menerapkan nilai-nilai itu, gagasan baru itu, evaluasi kurangnya di mana, matangkan dan jadikan itu apa yang selanjutnya kita tekuni dan geluti. Oke, akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa saran untuk melatih kita berpikir secara kreatif. Yang pertama, fokuslah pada pemecahan masalah, bukan pada masalah itu sendiri. Fokus pada pemecahan masalah, bagaimana saya menghadapi dan mengatasinya. Yang kedua, berpikirlah mulai dari hal yang sederhana. Jangan memikirkan hal yang rumit. Alkisah, ada sebuah truk yang tersangkut pada sebuah jembatan karena tingginya sama dengan tinggi atap jembatan itu. Ketika semua orang dewasa berpikir, apakah perlu menggunakan alat berat dan membongkar jembatan itu? Seorang anak kecil memberikan sebuah solusi yang sederhana. Kempeskan saja bannya. Maka truk itu bisa melewati lorong jembatan itu. Yang ketiga, berpikirlah secara mendasar. Pikirkan apa yang sebenarnya paling dibutuhkan, bukan apa yang biasanya atau selama ini dilakukan. Contohnya, perihal kebaktian minggu. Yang selama ini dilakukan adalah kebaktian minggu dilakukan secara bersama di gedung gereja. Namun kita semua tahu, COVID-19 membuat kita tidak bisa melakukan apa yang biasanya atau selama ini kita lakukan tersebut. Maka kita harus berpikir secara mendasar, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh jemaat, oleh kita, gedung gereja, atau kebaktian itu sendiri. Yang keempat, jangan pernah ragu atau segan untuk bertanya. Sama seperti prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jangan pernah ragu atau segan untuk bertanya. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan pernah meninggalkan doa dan firman Tuhan. Ada banyak pengalaman di mana permasalahan hanya dapat dipecahkan melalui hikmat yang datang dari Tuhan, lewat doa dan perenungan akan firman-Nya. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan akan menjaga agar cara pandang kita terhadap dunia dan segala persoalannya selaras dengan cara pandang Allah. Sampai di sini apa yang saya bisa bagikan kiranya menjadi berkat buat teman-teman Foxy. Kita percaya kalau kita mau bersandar pada pertolongan dan pimpinan Tuhan, berpikir secara kreatif, maka Tuhan akan memampukan kita untuk terus menyaksikan dan mengalami nilai-nilai kerajaan Allah selama masa tanggap darurat COVID-19 ini dan seterusnya. Amin. Tiba saatnya di pengunjung ibadah Foxy Online
Mari kita mengangkat sebuah pujian tiap langkahku. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, saya berharap teman-teman selalu sehat ya. Dan juga saya berdoa supaya pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kita boleh bertemu lagi, kita boleh bersekutu bersama, kita boleh saling melayani lagi, kita boleh KTB, kita boleh paduan suara, dan juga kita boleh berolahraga bersama-sama lagi ya. Izinkan saya pada malam hari ini mengucapkan terima kasih pada Pak Erik yang sudah membawakan firman, dan juga teman-teman yang sudah melayani sehingga firman yang diberitakan dan juga puji-pujian yang dinaikkan tentunya boleh menjadi berkat buat kita, serta boleh menghibur kita di tengah pandemi COVID-19 ini, serta di tengah kondisi kita yang saat ini stay di rumah ya. Pada malam hari ini saya ingin menginformasikan bahwa persekutuan Voksi akan diadakan lagi 2 minggu lagi ya teman-teman ya, tanggal 16 Mei jam 6 sore, jamnya masih sama, dengan tema Tanya Kenapa yang nantinya akan dibawakan oleh Saudara Albert. Untuk persekutuan kita masih belum bisa bertemu teman-teman, sehingga kita persekutuannya masih diadakan secara streaming ataupun online. Tapi jangan khawatir, rekan-rekan pengurus nanti akan memberikan informasi link yang dapat kalian akses melalui media sosial yang KP Voksi punyai. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu update informasi mengenai KP Voksi melalui media sosial ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengajak teman-teman yang lainnya untuk boleh bersekutu bersama-sama di tengah kondisi kita yang sekarang ini melalui streaming ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga berpesan pada teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Voksi untuk Kristus.